Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nutrisiku. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan anak balita. Kita mulai dari usia 0 sampai 3 bulan dulu. Nah, di buku KIA, masih di dalam buku KIA ya, ini materinya. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini stimulasinya, yang kedua ini untuk menilainya. Jadi untuk bayi 0 sampai 3 bulan apa aja sih stimulasi yang harus dilakukan ibu atau ayah atau keluarga lain untuk bayi. Di sini yang pertama, sering memeluk dan menimbang bayi dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang kedua, gantung benda berwarna cerah yang bergerak dan bisa dilihat bayi. Nah, seperti ini ya gambarnya. Kemudian yang ketiga, tatap mata bayi dan ajak tersenyum, bicara, dan bernyanyi. Kemudian yang keempat, perdengarkan musik atau suara kepada bayi. Tentunya dengan suara dan musik-musik yang lembut. Kemudian yang terakhir, saat mulai 3 bulan, bawa bayi ke luar rumah, memperkenalkan lingkungan sekitar. Nah, setelah dilakukan stimulasi yang sudah dibacakan tadi, bisa langsung ibu-ibu, bapak-bapak nilai nih. Misalnya, anaknya udah 1 bulan nih dikasih stimulasi yang tadi sudah disebutkan. Nah, di sini bisa menilai apakah yang pertama nih anaknya bisa menatap balik si ibu, jadi nggak kemana-mana gitu matanya. Kalau misalnya kita tatap balik, apakah dia natap balik kita atau dia malah ngelihat yang lain, jadi fokusnya kurang. Nah, kemudian bisa mengeluarkan suara. Kalau di sini contohnya oh. Dan yang ketiga ini si bayi tersenyum. Jadi kalau kita liatin terus kita ajak tersenyum, kita ajak ketawa, dia balas tersenyum juga atau tidak. Nah, kemudian bisa menggerakkan kaki dan tangannya secara aktif. Kalau misalnya bisa dilakukan semua, boleh diberikan tanda checklist ya di sebelah sini. Nah, tapi kalau ada beberapa hal yang belum bisa atau malah belum bisa semuanya, itu patut dicurigai ada keterlambatan. Kalau misalnya mau dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk konsultasi dokter, silahkan. Tapi kalau misalnya masih penasaran nih, ini kan rentangnya 0 sampai 3 bulan ya. Kalau masih penasaran, coba deh lebih sering lagi stimulasinya. Apakah masih kurang stimulasi? Boleh dicoba lagi selama 2 minggu. Nanti ketika ibu sudah merasa selama 2 minggu itu sudah sering melakukan stimulasi tapi belum ada perubahan, belum ada perkembangan yang signifikan dari bayi, nah itu harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis anak. Kemudian di sini pada umur 3 bulan ya, jadi ini maksimalnya nih. Setelah sudah semua nih dilakukan selama 3 bulan dan sudah sering dilakukan, kita coba lihat penilaiannya di sebelah sini. Apakah si bayi bisa mengangkat kepala dengan tegak ketika tengkurap? Kemudian sudah bisa tertawa. Kemudian bisa menggerakkan kepalanya ke kanan, ke kiri. Kemudian membalas tersenyum ketika diajak bicara atau tersenyum. Kemudian mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. Nah, kalau di umur 1 bulan kan hanya 1 huruf ya. Nah, kalau ini tuh bisa berbagai macam nih keluarnya celotehannya. Tapi di umur 3 bulan ini harus sudah bisa nih maksimal semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa 1 atau 2, balik lagi stimulasi lagi selama 2 minggu. Kemudian kalau setelah 2 minggu tidak ada perubahan yang signifikan dan misalnya masih ada juga yang belum bisa dilakukan, boleh dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Kita lanjutkan ke usia 3 sampai 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan. Nah, di sini bisa kita lihat ada stimulasinya, yaitu sering telungkupkan bayi atau tengkurap, kemudian gerakan benda ke kiri dan ke kanan di depan matanya. Jadi apakah si matanya ini
bisa mengikuti benda yang digerakkan tersebut. Kemudian perdengarkan berbagai bunyi-bunyian seperti kencrengan, kemudian alat musik boleh tapi dengan suara yang tidak terlalu keras. Kemudian beri mainan benda yang besar dan berwarna, tapi tentunya benda mainan yang aman ya, seperti yang ada contoh di gambar ya, seperti bola, kemudian balok atau boneka. Nah, di sini kita bisa lihat nih penilaiannya apaan aja. Jadi apakah bayi sudah bisa berbalik dari tengkurap ke telentang, berbalik sendiri tentunya, bukan dengan dibantu. Kemudian apakah si bayi bisa mempertahankan posisi kepala tetap tegak. Kemudian selanjutnya bisa meraih benda yang ada di dekatnya. Kemudian bisa menirukan bunyi. Kemudian bisa menggenggam mainan yang diberikan. Seperti ini ya, contohnya menggenggam mainan. Kemudian bisa tersenyum melihat mainan atau gambar yang menarik. Nah, kalau misalnya sudah bisa semua, berarti perkembangan motorik si anak sudah bagus. Tapi kalau misalnya ada yang belum bisa, boleh dilatih lagi dengan cara yang seperti di atas ini. Kemudian di sini ada kotak hijau di mana terdapat keterangan, yaitu lakukan rangsangan atau stimulasi setiap saat dalam suasana yang menyenangkan. Jadi setiap saat yang dimaksud adalah sesering mungkin ya. Jadi agar si bayi terus-terus dapat terlatih. Kemudian dalam suasana yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya bayinya udah nangis, udah rewel, misalnya lagi aus, lagi lapar, jangan dipaksa. Jadi harus saat si bayi sudah misalnya udah bangun tidur, kemudian mandi, makan, sudah kenyang. Nah, saatnya bermain boleh sambil kita lakukan stimulasi. Kemudian di sini keterangan nomor 2, jika pada usia 6 bulan bayi belum bisa melakukan minimal salah satu hal di atas, segera bawa bayi ke dokter bidan atau perawat. Kemudian yang ketiga, bawa anak 3 bulan sampai 2 tahun setiap 3 bulan sekali ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan SDID TK. Nah, SDID TK ini adalah penilaian perkembangan yang ada di puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik. Jadi, SDID TK ini sebenarnya bentuk dari penilaian perkembangan yang memang terdapat 10 pertanyaan dan terdapat penilaiannya tersendiri. Kalau di buku KIA ini ibaratnya SDID TK secara sederhana, karena pertanyaannya tidak ada 10 ya. Tapi kalau SDID TK yang asli itu ada 10 pertanyaan. Nah, jadi minimal si anak ini bisa 9 sampai 10. Kalau 8 dia harus mengulang. Kalau di bawah 8 dia harus dibawa ke klinik tumbuh kembang atau konsultasi dengan dokter spesialis anak. Berarti biasanya ada masalah di perkembangan. Nah, SDID TK ini biasanya ada di sekolah-sekolah PAUD. Tapi mungkin memang belum semua sekolah menyelenggarakan. Tapi ibu-ibu bisa minta di puskesmas. Biasanya di klinik KIA-nya bidannya harusnya sudah punya untuk alat tes perkembangan ini, yaitu biasanya kita sebutnya SDID TK. Jadi itu tadi usia 3-6 bulan. Sebetulnya kalau di dalam buku KIA kita bisa lihat ya, di sini ada lagi untuk penilaian perkembangan itu nanti di usia sekitar ini 6-12 bulan. Nah, ini juga ada stimulasinya apa? Penilaiannya ada di sebelah sini. 6-12 bulan ada lagi di usia 1-2 tahun. Kemudian ada 2-3 tahun. Kemudian ada lagi 3-5 tahun dan 5-6 tahun. Nah, jadi buku ini sebenarnya kepake nih bisa sampai 6 tahun. Ya, jadi sama kayak tadi, di sini ada stimulasinya. Kemudian di sini ada penilaiannya. Nah, kalau di usia anak-anak yang udah di atas 3 tahun,
pertanyaannya udah 10 nih, berarti hampir sama dengan penilaian SDIDTK yang ada di puskesmas, seperti itu. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, kalau emang Bapak Ibu ingin mengetahui seperti apa sih SDIDTK, boleh langsung datang ke puskesmas, atau biasanya guru-guru PAUD sudah terlatih untuk menilai SDIDTK. Nah, mungkin ada sedikit tambahan. Jadi tadi kan di awal saya sudah jelaskan kalau anak usia 3-2 tahun itu setiap 3 bulan sekali ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pelayanan SDIDTK. Tapi ternyata di sini untuk usia 2-6 tahun itu cukup 6 bulan sekali aja melakukan penilaian SDIDTK. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang perkembangan anak dari usia 0-6 tahun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.